Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa-mahasiswi program studi D4 Kearsipan atau D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Habibur Rahman, tutor teman-teman sekalian pada mata kuliah Arsip Kelautan dengan kode mata kuliah ASIP 4313. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni kita masuk ke dalam materi kedua dalam mata kuliah Arsip Kelautan. Hari ini kita akan membahas tentang sistem hukum dan dinamika NKRI sebagai negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia harus mampu bangkit dan menjadi negara terkemuka di dunia yang memiliki kemampuan dan menguasai teknologi kemaritiman, terutama untuk mengelola sekaligus melestarikan sumber daya terbarukan yang ada di laut. Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa kemajuan dan kejayaan di laut telah menempatkan para leluhur kita menjadi bangsa yang disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itu teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, sistem hukum Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia beserta rambu-rambunya. Yang kedua adalah dinamika yang muncul pada negara kepulauan yang menganut sistem penyelenggaraan otonomi daerah. Dan kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai ancaman bencana dari laut di balik potensi yang dimilikinya. Yang pertama, kita akan mengenal landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil perubahan keempat tahun 2002 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi teman-teman, dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa Indonesia yang tersusun sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara. Kemudian, ketentuan mengenai wilayah, batas-batas wilayah dan hak-haknya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia membentang luas pada cakrawala khatulistiwa mulai dari 94 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Negara kita ini, teman-teman, merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17.508 pulau besar dan kecil. Indonesia memiliki luas 5,8 juta kilometer bujur sangkar dengan panjang garis pantai 95.181 km. Berdasarkan Territorialized Zee in Maritime Kringen Ordonnance tahun 1939, wilayah teritorial laut Indonesia dipetakan sejauh 3 mil diukur dari garis luar pantai. Ketetapan tersebut sangat merugikan negara Indonesia. Oleh karena itu, laut menjadi penghubung pulau-pulau terbesar di wilayah Indonesia. Wilayah laut teritorial yang ditetapkan hanya sejauh 3 mil diukur dari pantai telah menjadikan banyak wilayah laut bebas di perairan Indonesia. Akibatnya kapal-kapal dan negara lain bebas masuk ke perairan Indonesia dan mereka pun juga mengambil sumber daya alam yang terdapat di laut bebas dengan semena-mena. Nah, untuk itu pada tanggal 13 Desember 1957 terbitlah pengumuman pemerintah tentang perairan Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Juanda ya teman-teman. Nah, deklarasi ini mendeklarasikan wawasan Nusantara yang bertujuan untuk menyatukan Nusantara dalam suatu kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1985. Dengan demikian, wilayah perairan Indonesia meliputi wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan batas landasan kontinen.
Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang pertama adalah klaim pulau oleh negara lain. Nah, perlu dipahami teman-teman sekalian bahwa kedaulatan atas sebuah pulau yang sudah pasti menjadi bagian wilayah suatu negara tidak akan dengan mudah berpindah ke negara lain hanya karena negara lain mengklaimnya. Dengan kata lain, kedaulatan atas pulau yang sudah resmi menjadi milik Indonesia tidak akan berpindah dengan mudah ke negara tetangga. Misalnya Singapura, hanya karena Singapura mengajukan klaim kepemilikan. Hal ini berbeda halnya dengan pulau yang memang belum jelas kepemilikannya. Pulau demikian disebut dengan istilah terra nullius, yaitu pulau tidak bertuan, sehingga usaha klaim aktif dan pendudukan efektif akan berpengaruh pada kepemilikan terhadap pulau tersebut. Di sini saya akan mengambil contoh tentang sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Legitan. Sebagai dua negara terdekat dengan Sipadan dan Legitan, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengajukan klaim atas pulau tidak bertuan itu. Keduanya mengajukan argumen sendiri untuk menunjukkan bahwa merekalah yang berhak memiliki pulau tersebut. Sayang sekali perundingan tidak berhasil hingga akhirnya proses dihentikan tahun 1969. Keduanya bersepakat bahwa kasus dihentikan dan apapun yang terjadi sejak tahun 1969 tidak akan berpengaruh pada kedaulatan atau kepemilikan atas keduanya. Akhirnya kasus itu dibawa ke Mahkamah Internasional dan Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Malaysia lah yang berhak atas kedua pulau itu. Alasannya menggunakan prinsip penguasaan efektif, bahwa terbukti Inggris dan Malaysia telah melakukan penguasaan efektif terhadap Pulau Sipadan dan Legitan dengan mendirikan mercusuar, memperlakukan aturan pemanfaatan terlalu penyu, dan perlindungan satwa di kawasan pulau tersebut. Sementara itu, Belanda dan Indonesia tidak melakukan hal serupa. Nah, ini teman-teman perlu juga diingat bahwa penguasaan efektif yang diperhitungkan mahkamah adalah yang terjadi sebelum tahun 1969, seperti yang disepakati kedua negara. Jadi tidak benar seperti yang diberitakan beberapa media bahwa Malaysia memenangkan kasus itu karena telah mendirikan resort atau mengelola pariwisata di pulau tersebut. Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa untuk pulau yang belum jelas kepemilikannya, maka klaim dan penguasaan efektif memang penting dilakukan, dan itu menentukan kedaulatan. Meski demikian, hal ini tidak berlaku pada pulau-pulau yang sudah jelas kepemilikannya. Selanjutnya ialah penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan pemerintah kota atau kabupaten berhak mengelola sepertiganya atau sejauh 4 mil. Ketentuan itu mencerminkan adanya pergeseran paradigma pembangunan kelautan termasuk perikanan dari pola sentralistik ke desentralistik. Namun demikian, karena operasional desentralisasi pengelolaan wilayah laut belum tergambar atau terisolasi secara jelas, maka timbul penafsiran yang berbeda-beda, baik di kalangan pemerintah daerah maupun nelayan. Gejala ini terlihat dari adanya beberapa pemerintah daerah yang mengeluarkan perizinan di bidang penangkapan ikan yang di luar kewenangannya. Sementara, sebagian kalangan nelayan menafsirkan otonomi daerah dalam bentuk pengkaflingan laut, yang berarti suatu komunitas nelayan tertentu berhak atas wilayah laut tertentu dalam batas kewenangan daerahnya, baik dalam pengertian kepemilikan maupun pemanfaatannya. Sama fenomena tersebut telah menyulut timbulnya konflik antar nelayan. Selanjutnya ialah bencana alam. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terletak di cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire di wilayah timur laut, sekaligus rangkaian pegunungan sabuk Alpen atau Alpine Belt yang ada di wilayah selatan dan barat Indonesia. Indonesia juga terletak di area pertemuan 3 lempeng tektonik dunia yang aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Untuk itu, negara Indonesia sangat rawan terhadap bencana. Beberapa bencana yang sering terjadi dan berpotensi untuk terjadi di Indonesia ialah bencana gelombang tsunami, gempa bumi, dan gerakan tanah. Masyarakat di Indonesia rentan terhadap tsunami
karena mereka tinggal di pesisir pantai yang berada di dekat daerah penunjaman lempeng bumi. Di Indonesia terdapat 4 kawasan megatrust yang berpotensi tsunami yang berdampak pada 2.756.138 jiwa penduduk di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia juga rentan terhadap gempa bumi. Gempa bumi sangat rawan terjadi di masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah patahan-patahan atau sesar aktif. Misalnya gempa bumi Yogyakarta, Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2006 silam menyebabkan banyak korban, kerusakan, dan kerugian di sekitar sesar opak. Selanjutnya, penduduk Indonesia yang rentan terhadap gerakan tanah, yakni penduduk yang tinggal di lereng-lereng yang labil. Sedangkan masyarakat yang rawan banjir adalah mereka yang tinggal di bantaran-bantaran sungai atau di daerah-daerah yang dahulunya memang merupakan dataran banjir. Baik teman-teman sekalian, sekian materi kita hari ini. Saya berharap teman-teman sekalian dapat memperoleh manfaat dari materi hari ini. Untuk lebih menguasai materi, teman-teman dapat membaca buku materi pokok Arsip Kelautan Arsip 43.3 pada modul 2. Dan teman-teman juga diwajibkan untuk berdiskusi secara aktif di ruang diskusi yang telah disediakan. Teman-teman bisa menghubungi saya via email atau WhatsApp yang telah saya cantumkan, atau bisa klik pada menu kontak me apabila mengalami kendala dalam proses tutorial online. Sekian dan terima kasih. Semoga sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.